Halo, selamat datang kembali di kelas matematika bersama Pak Tommy. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pecahan senilai dan pecahan tidak senilai. Nah, apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda. Ya, jadi pecahan senilai itu adalah memiliki nilai yang sama. Apa ya maksudnya ya? Memiliki nilai yang sama tapi penyebut dan pembilangnya berbeda. Tapi sebelum kita masuk mengenal lagi lebih dalam apa itu pecahan senilai, kalian harus tahu dua buah pecahan dikatakan senilai dapat ditulis seperti berikut ini ya. Perhatikan. Jadi A per B ini adalah sebuah bilangan pecahan ya. Jadi A-nya itu ya angka, B-nya juga angka gitu ya. A per B senilai dengan C per D. Ditulis A per B sama dengan C per D begitu ya. Jadi A per B sama dengan C per D. Jadi kata senilai ini itu simbolnya adalah sama dengan. Ya, jadi kalau kamu menemukan seperti ini, artinya A per B itu senilai dengan C per D, begitu. Oke? Mengerti anak-anak? Nah, ini cara pertama. Jadi, ada dua cara untuk kita bisa membedakan atau menentukan pecahan ini senilai atau tidak senilai. Ya, cara yang pertama itu kita menggunakan gambar. Jadi, contohnya, pecahan apa saja yang senilai dengan 1/4, atau pecahan 1/4 ini, ya, senilai dengan apa saja gitu. Nah, sebelum kita menentukan senilai dengan apa saja, kita harus menggambarkan 1/4 ini ke dalam bentuk gambar. Saya yakin kamu sudah bisa ya menggambar pecahan 1/4. Jadi, misalkan saya menggunakan lingkaran. Bisa juga kamu menggunakan persegi panjang, bebas ya. Atau persegi, bebas. Tapi sekali ini saya menggunakan gambar berbentuk lingkaran. Lalu, lingkaran ini saya bagi 4 bagian. Ya, karena nilai pecahannya adalah 1/4, maka bagian yang saya arsir adalah satu bagian dari 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Dari 4 bagian, saya hanya arsir satu bagian. Maka gambar ini menyatakan pecahan 1/4. Nah, ternyata 1/4 itu senilai dengan 2/8. Ya, ya misalkan berarti lingkaran yang sama, ya ingat ya, ini lingkarannya sama. Lingkaran yang sama, yang ini bagi 4, yang ini saya bagi 8. Ya, saya bagi 8 bagian. Nah, dari 8 bagian ini, saya arsir 2 bagian. 1, 2. Di sini ada 2 bagian yang saya arsir. Ya, dari 8 bagian keseluruhan. Gambar ini menggambarkan pecahan dari 2/8. Nah, 1/4 dengan 2/8 ini adalah pecahan senilai. Dari mana kita tahu? Ya, dari gambarnya. Lihat, walaupun ini dibagi 4 dan ini dibagi 8, tapi luas daerah yang kita arsir itu sama luasnya, besarnya. Ya, lihat perhatikan ya. Satunya dibagi 4, satunya dibagi 8, tapi luas daerahnya sama. Nah, maka dari gambar ini kita bisa simpulkan bahwa 1/4 ini senilai dengan 2/8. Ya, karena memiliki luas daerah yang sama. Inilah yang disebut dengan nilai yang sama ya. Jadi nilainya sama. Padahal pembilangnya 1, ini 2, penyebutnya ini 4, ini 8. Penyebut dan pembilangnya berbeda, tapi nilainya sama. Oke anak-anak, coba sekarang yang senilai dengan 1/4 lagi. Kira-kira pecahan apa ya? Nah, ternyata ada 3/12. Jadi lingkaran yang sama, saya bagi 12, lalu 3 bagian saya arsir dari 12 bagian. Ya, lagi-lagi kita lihat ya, luas daerah yang diarsir itu besarnya sama dengan 1/4 yang ini, sama dengan 2/8. Nah, maka bisa dibilang bahwa gambar-gambar ini, ketiga gambar ini saling memiliki nilai yang sama, ya, senilai, meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda. Nah, ternyata ada yang keempat juga, gambar yang keempat. Ini 4/16. Jadi lingkaran yang sama dibagi 16 bagian, tapi yang diarsir hanya 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 bagian yang diarsir. Lihat ya, mau 1/4, 2/8, 3/12, 4/16, merupakan pecahan senilai. Kenapa? Dengan 1/4 ini ya. Jadi 2/8, 3/12, 4/16 ini senilai dengan 1/4. Dan masih banyak lagi pecahan yang senilai dengan 1/4. Ya, tapi intinya yang saya mau tekankan adalah melalui gambar ya, menggunakan gambar kita bisa menentukan pecahan senilai, yaitu dengan cara lihat luas daerahnya ya.
Lihat, luas daerahnya sama yang diarsir. Meskipun lingkarannya dibagi menjadi bagian yang berbeda-beda. Oke? Kita lanjut cara yang kedua, yaitu menentukan pecahan senilai dengan cara matematis. Jadi ada hitung-hitungannya nih, matematis. Nah, ada dua cara menentukan pecahan senilai dengan cara matematis. Yang pertama, dengan cara dikali dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebut. Yang kedua, yaitu dengan cara dibagi. Kalau yang pertama itu, yang cara matematis ada dua cara lagi, dikali sama dibagi. Ya, kalau ini dibagi juga dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebut. Jadi yang berbeda adalah kali dengan bagi, ya caranya ya. Nah, yang pertama kita gunakan cara dikali, ya. Dengan cara dikali kita menentukan pecahan senilainya, begitu. Nah, ini ada contoh. Buktikan pecahan 1/4 senilai dengan 2/8. Atau kita bisa tulis ya, 1/4 itu sama dengan 2/8. Buktinya dari mana? Benar nggak ini? 1/4 itu senilai dengan 2/8. Nah, gimana cara kita menggunakannya, membuktikannya? Kita menggunakan cara yang pertama ya, dikali ya. Nah, kalau kamu lihat di sini, berarti dikali angka yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Jadi pembilangnya dengan penyebutnya kita kali dengan angka yang sama. Maksudnya gimana? Ya, menentukan pecahan senilai dengan cara matematis ya. Jadi 1/4 senilai dengan 2/8. Nah, ini 1/4 sama dengan 2/8. Ingat, pembilangnya dulu dikali dengan angka yang sama. Misalkan 1 itu menjadi 2. Ya, 1 sama dengan 2 itu dikali berapa? Dikali 2. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, lihat ya, pembilang dan penyebutnya harus dikali dengan angka yang sama. Kalau pembilangnya kita kali 2, maka penyebutnya harus kali 2. Ternyata benar, sesuai. 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Ya. Lihat, pembilang dan penyebutnya dikali dengan angka yang sama. Berarti, ya, jadi 1/4 ini senilai dengan 2/8 adalah benar. Begitu ya. Jadi ini benar senilai. Nah, kalau kita lihat dengan cara gambar, ini 1/4 satu bagian ya, lingkaran kita bagi 4 bagian, lalu lingkaran yang sama kita bagi 8 bagian. Ya, kalau 1/4 berarti satu bagian doang yang diarsir, yang ini 2 bagian yang diarsir, ternyata luasnya sama. Dari gambar benar ya. Jadi udah benar nih senilai. Oke, kita lanjut cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini dengan cara dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Ya, kalau tadi dikali, ini dibagi. Nah, coba kita buktikan bahwa 3/12 ini senilai dengan 1/4. Benar nggak ya 3/12 ini senilai dengan 1/4? Nah, ini 3/12 sama, sama dengan 1/4. Lihat ya, dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebut. Nah, kita lihat di sini 3 menjadi 1 itu dibagi berapa kira-kira? Dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, ingat ya, pembilangnya dibagi 3, maka penyebutnya harus dibagi 3. Ya. Kalau misalkan 12 dibagi 3 itu hasilnya 4, itu benar ya. Nah, ternyata 12 dibagi 3 itu hasilnya 4. Benar. Ya. Jadi 3/12 senilai dengan 1/4 adalah benar. Ya. Jadi beginilah cara menentukan pecahan senilai dengan tidak senilai ya. Jadi kalau misalkan kamu dibagi dengan angka yang sama hasilnya beda, berarti itu nggak senilai gitu ya, berarti ya, asumsinya begitu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat dari gambarnya ya. 3/12, ya berarti ini lingkarannya dibagi 12 bagian, lalu 3 bagian diarsir dari 12 bagian, 1/4 hanya satu bagian yang diarsir dari 4 bagian, ternyata memiliki luas area yang sama. Ya, maka pecahan 3/12 ini senilai dengan 1/4. Ya, saya ulang lagi ya, berarti kita menentukan pecahan senilai itu dengan cara cara ya, yaitu dalam matematis yaitu dengan cara dikali dengan angka yang sama atau dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dengan penyebutnya. Oke, kita lanjut. Sedangkan pecahan tidak senilai adalah pecahan yang tidak memiliki pengali atau pembagi yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Maksudnya seperti apa? Coba kita lihat contohnya ya. Nah, di sini kita punya simbol yang lain nih. Tadi kalau senilai itu simbolnya sama dengan, tapi kalau tidak senilai, simbolnya sama dengan dicoret. Tidak sama dengan ya, artinya ya.
sama dengan dicoret ini artinya tidak senilai atau tidak sama dengan, begitu. Nah, di sini contohnya adalah 2/4 itu tidak senilai dengan 6/8. Benar atau salah ya? Nah, dari gambar aja udah tahu ya kalau kamu tahu. Ingat tadi, kalau senilai, luas daerahnya itu sama. Ya, lihat dari sini. Ini setengah bagian yang diarsir ya. Sedangkan yang ini diarsirnya lebih banyak. Ya, dari jumlah arsiran aja, ini menyatakan bahwa pecahan 2/4 itu tidak senilai dengan 6/8. Nah, ini cara gambar. Bagaimana dengan cara matematisnya? Misalkan 6/8 sama dengan 2/4. Ya, oke. Nah, biar kita cek ya, kita gunakan cara pembagian aja. Bisa menggunakan cara perkalian, tadi yang saya ajarkan, tapi bisa juga dengan cara pembagian. Nah, ini kan 6/8 ya, sama dengan 2/4. Benar atau enggak ya? Senilai atau enggak? 6 dibagi 3 itu sama dengan 2, benar. Oke? Tapi kalau 8, ingat ya, harus dibagi dengan angka yang sama. Kalau 8, penyebutnya dibagi dengan 3 juga, apakah hasilnya 4? Salah. 8 dibagi 3 bukan 4, ya. Maka, kita bisa simpulkan bahwa pecahan ini tidak senilai. Jadi, sama dengannya harus dicoret. Jadi, 6/8 tidak senilai dengan 2/4. Oke? Misalkan nih, kita mulai dari bawah dulu deh. 8 menjadi 4 itu dibagi dengan 2. Ya. 6 dibagi berapa? Biar bisa menjadi 2. Dibagi 3 ya. Tapi kan kita nggak boleh ganti pembaginya, harus sama. Jadi 6 dibagi 2 harusnya 3 di sini. Tapi ternyata ini adalah 2. Ya, salah ya. Karena 6 bagi 2 itu bukan 2, tapi 3. Nah, ini bagian yang salah. Maka kita bisa simpulkan bahwa pecahan ini, ya 6/8 tidak senilai dengan 2/4. Begitu. Oke anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Sampai di sini pembelajaran kita. Dadah.